Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhari Fikri Sania Wulandari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang fenomena kekerasan dan konflik seksual. Berikut ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga dan anak. Yang kedua membahas tentang pelecehan seksual. Dan yang ketiga tentang diskriminasi, intoleransi, kebencian terhadap SARA. Saya akan membahas tentang KDRT. Menurut Prospero dan Gupta, KDRT merupakan tindakan kekerasan yang agresif pada korban dengan akibat pelecehan di dalam rumah tangga. Nah, dari pengertian ini dapat kita ketahui bahwasanya KDRT itu bukan hanya dilakukan korbannya pada wanita saja, namun juga pada lelaki, pada anak-anak itu juga termasuk KDRT. Pasal 1 berbunyi bahwasanya korban KDRT sebagai siapapun yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dari data yang dapat saya temui, tercatat sejak 1 Januari 2024, kasus KDRT mencapai 20.808, yang mana dari kasus tersebut terdapat 17.987 itu dari perempuan. Nah, sisanya itu KDRT terhadap lelaki. Selanjutnya kekerasan pada anak. Tentang penganiayaan anak ini diatur khusus dalam pasal 76 CUU yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Berikutnya ada bentuk-bentuk dalam KDRT. Yang pertama ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat, seperti luka akibat ditendang, ditampar, atau dipukul. Kemudian ada kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan korban itu hilang kemampuannya untuk bertindak. Yang kedua yaitu ada kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan korban itu hilang kemampuan untuk bertindak, memiliki rasa ketakutan, rasa tidak berdaya, serta hilangnya percaya diri. Nah, perbuatan mengancam, mengintimidasi, serta mencaci maki ini yang akan mengakibatkan korban itu terkena kekerasan psikis. Selanjutnya ada kekerasan seksual. Nah, di sini seperti perilaku dalam pemaksaan hubungan seksual. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar ataupun menyiksa. Nah, pemaksaan seperti ini itu termasuk dalam bentuk KDRT. Yang terakhir yaitu penelantaran rumah tangga, yakni maksudnya perbuatan melentarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan. Jadi dia itu melantarkan kewajibannya gitu. Itu termasuk salah satu bentuk dari KDRT. Kemudian ada faktor penyebab dari KDRT. Yang pertama yaitu seperti adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Seperti misalnya saat istri yang sebenarnya itu menjadi ibu rumah tangga, terus dia itu bekerja untuk menafkahi keluarganya sedangkan suaminya itu di rumah saja. Nah, itu kan mengakibatkan ketidakseimbangan. Akhirnya istri itu bisa semena-mena terhadap suami. Selanjutnya ada faktor ekonomi. Saat ekonomi seseorang itu tidak dipenuhi, misalnya dari istri itu tidak dapat dipenuhi kebutuhannya oleh suami, pastikan istri akan berontak. Nah, hal-hal seperti ini tuh dapat memicu terjadinya KDRT di dalam rumah tangga. Terus selanjutnya ada faktor kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhi keinginannya. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa jika perempuan rewel maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Anggapan di atas dibuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah tangga. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan KDRT. Yang pertama, dapat memberikan bekal kepada calon suami istri atau orang tua melalui program pendidikan pranikah untuk memastikan terbentuknya kehidupan berkeluarga yang harmonis dan damai. Yang kedua yaitu memberikan keterampilan khusus kepada anggota keluarga agar mereka mampu melaporkan insiden KDRT secara cepat dan tepat kepada pihak berwenang. Nah, memberikan keterampilan ini juga dapat digunakan untuk pemenuhan ekonomi dalam keluarga kesehariannya keluarga. Kemudian yang terakhir ada menyelenggarakan program pendidikan bagi orang tua
untuk memupuk keterampilan mendidik dan memperlakukan anak-anak. Jadi ini seperti orang tua tuh diberi parenting gitu. Selanjutnya ada pelecehan seksual. Menurut Rushdie, pelecehan seksual atau sexual harassment dapat dimaknai sebagai perilaku yang ditandai dengan komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas, atau pendekatan-pendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan di tempat atau situasi kerja, profesional, atau lingkup sosial lainnya. Berikut ada bentuk-bentuk dari pelecehan seksual, yaitu yang pertama ada pelecehan verbal dan yang kedua ada pelecehan fisik. Pelecehan verbal ini seperti komentar yang tidak pantas tentang tubuh seseorang, lelucon seksual, dan perkataan yang merendahkan. Misalnya, menyebut seseorang dengan julukan seksual atau memberikan pujian yang bersifat seksual, ucapan yang bernada seksual, serta tatapan yang berkepanjangan, yang mana membuat seseorang itu tidak nyaman. Yang kedua ada pelecehan fisik. Bentuk ini melibatkan kontak fisik yang tidak diinginkan seperti bersentuhan, pelukan, bahkan berciuman. Nah, kayak gini termasuk dalam pelecehan fisik. Berikut ada dampak dari pelecehan seksual. Yang pertama dari dampak psikis. Dampak psikis itu seperti trauma, depresi, kecemasan, perasaan bersalah, serta rasa malu. Seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual akan mengalami hal-hal tersebut. Saat dia telah menjadi korban pelecehan seksual, dia akan mengalami depresi serta trauma yang berkepanjangan. Kemudian ada dampak pada fisik. Dampak pada fisik itu seperti gangguan tidur, sulit tidur, sering terbangun di tengah malam, terus penyakit menular seksual. Dan yang terakhir ada dampak sosial. Nah, dampak sosial seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual itu seperti mengasingkan diri. Korban seringkali menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa malu ataupun takut pada orang lain. Terus yang kemudian sulit mempercaya orang lain. Kepercayaan terhadap orang lain menjadi sangat rendah sehingga sulit untuk menjalin hubungan yang sehat. Yang terakhir saya akan membahas tentang diskriminasi, intoleransi, kebencian pada SARA. Yang pertama pengertian terhadap diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil atau merugikan seseorang ataupun kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Misalnya seperti perbedaan suku, budaya, ras, ataupun warna kulit. Yang kedua ada pengertian dari intoleransi. Intoleransi berarti sikap yang tidak menerima atau menghargai adanya perbedaan ataupun pendapat orang lain. Yang ketiga ada pengertian dari kebencian terhadap SARA. Menurut Bambang Wibowo, kebencian pada SARA adalah segala cara yang dapat menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, atau antar golongan. Berikut dampak-dampak dari diskriminasi, intoleransi, serta kebencian pada SARA. Nah, dampak-dampak ini itu dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama ada dampak pada individu. Seseorang yang terkena hal seperti itu akan mengalami trauma psikologis, yang mana korban itu akan mengalami seperti kecemasan, depresi, dan juga perasaan yang tidak aman karena selalu ditakut-takuti gitu. Terus kemudian ada dampak pada kelompok seperti perpecahan sosial, konflik sosial, stigmatisasi, serta keterbelakangan. Diskriminasi dapat menghambat kemajuan suatu kelompok baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Berikutnya ada dampak pada masyarakat seperti kerugian ekonomi, kerusakan reputasi, hambatan pembangunan, serta adanya pelanggaran HAM yang mana dapat kita lihat di saudara kita di Palestina. Dan yang terakhir dari dampak jangka panjangnya yaitu seperti siklus kekerasan, trauma lintas generasi, serta radikalisasi yang berarti diskriminasi dan ketidakadilan dapat mendorong individu atau kelompok untuk bergabung dengan kelompok radikal. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.